Subbab C, sifat stratifikasi sosial. Menurut Suryono Sukanto, ada 3 sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka atau open stratification. Stratifikasi sosial terbuka merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan-lapisan tertentu yang memberi kesempatan bagi anggotanya untuk melakukan perpindahan status. Oke, jadi anggota masyarakat di lapisan tersebut boleh melakukan perpindahan status. Contohnya, anak tukang becak menjadi dosen misalnya. Biasanya nanti gambarnya ada garis putus-putusnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada garis vertikal naik, ada garis vertikal turun. Artinya itu menunjukkan bahwa anggota lapisan sosial atau anggota kelas sosial boleh melakukan perpindahan kedudukan. Sama seperti ini, ada garis vertikal naik, ada garis vertikal turun. Di sini menunjukkan terbukanya kesempatan bagi setiap individu untuk melakukan perpindahan status, baik horizontal maupun vertikal. Itu disebut sebagai stratifikasi sosial terbuka. Sifat yang kedua adalah tertutup atau closed stratification, yakni stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan sosial yang tidak memberi kesempatan bagi anggotanya untuk melakukan perpindahan status atau lapisan secara vertikal atau naik turun lapisan sosial. Contohnya adalah kasta di India. Status yang mereka diperolehnya sejak lahir atau ascribed status. Seseorang yang ada di lapisan Sudra misalnya, maka dari lahir sampai meninggal akan ada di lapisan Sudra. Walaupun dia mau kaya, sekaya apapun, itu tidak bisa merubah posisinya dari kasta Sudra. Bagaimana Kak kalau menikah dengan orang yang berada di kasta lain misalnya? Tidak bisa, karena pernikahannya bersifat endogami. Artinya menikah dengan orang dari satu lingkungan sosial yang sama. Kalau seseorang dari kasta Sudra, dia juga harus menikah dengan seseorang yang berasal dari kasta Sudra. Jadi tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda kasta. Oke? Di situ jelas gambarnya. Dipisahkan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku, dan perpindahannya itu seputar di lapisan sosialnya saja. Tidak bisa ke lapisan sosial yang lain. Artinya, masih boleh ada perpindahan status, tapi hanya horizontal. Tidak bisa vertikal. Tidak bisa naik maupun turun. Itu yang disebut sebagai stratifikasi sosial tertutup. Oke? Kemudian sifat yang ketiga, yakni stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan sosial tertentu yang membatasi kemungkinan perpindahan status anggota masyarakat, namun memberikan kesempatan pada bidang-bidang tertentu. Jadi, ada satu lapisan yang tertutup, ada juga bidang lain yang terbuka. Itu intinya. Contohnya adalah kasta di Bali. Secara budaya, kasta di Bali itu masih tertutup.
Sejak lahir, kalau orang ada di kasta ksatria, maka sampai meninggal pun ada di kasta ksatria. Sejak lahir, orang yang lahir di kasta sudra, maka sampai meninggal pun ada di kasta sudra. Tapi dalam bidang yang lain, misalnya bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan, kasta di Bali itu sudah terbuka. Jadi orang dari kasta sudra boleh menjadi lulusan S1, S2 selama memang mampu misalnya. Dalam bidang ekonomi boleh kasta sudra mau berdagang, membuka resort misalnya, kalau memang mampu. Oke? Jadi ada satu bagian yang terbuka, ada satu bagian yang tertutup. Itu yang disebut sebagai stratifikasi sosial campuran. Bisa dipahami ya, perbedaan antara stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Contoh soal nomor 3. Struktur sosial vertikal yang tidak memberikan peluang terjadinya mobilitas sosial dinamakan stratifikasi sosial A. Terbuka, B. Tertutup, C. Campuran, D. Dinamis, E. Hierarki. Kita cari kata kuncinya. Di sini dikatakan struktur sosial vertikal yang tidak memberikan peluang terjadinya mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Kita belum bahas ini ya. Di bab-bab selanjutnya akan kita bahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial artinya adalah perpindahan status anggota masyarakat. Perpindahan status atau perpindahan kedudukan, baik vertikal maupun horizontal. Kembali ke pertanyaan, ketika struktur sosial vertikal ini tidak memberi kesempatan untuk berpindah status, berarti disebut stratifikasi apa? Tidak memberikan peluang, berarti jelas stratifikasi yang tertutup atau closed stratification, karena tidak memberikan peluang untuk melakukan mobilitas sosial atau perpindahan kedudukan. Oke? Subbab D, sistem stratifikasi sosial. Dalam sistem sosial yang berbeda, stratifikasi sosialnya pun berbeda. Yang pertama kita akan membahas dalam sistem politik. Sistem politik membedakan anggota masyarakat berdasarkan kekuasaan yang mereka miliki. Itu dalam sistem politik. Berdasarkan sistem politik, McIver membagi tipe stratifikasi sosial menjadi 3. Jadi dalam sistem politik ada 3 pembagian. Yang pertama adalah tipe kasta. Tipe kasta merupakan sistem pelapisan sosial dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Sehingga perubahan status naik maupun turun lapisan sangat sulit terjadi. Seseorang mendapatkan status sosialnya melalui kelahiran berdasarkan garis keturunan tertentu. Gambarnya nanti seperti ini. Garis pemisahnya tegas dan kaku. Lapisan atas itu biasanya diisi oleh penguasa, kemudian bangsawan, dan lain sebagainya. Lapisan yang kedua diisi oleh petani, kemudian pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. Dan lapisan yang ketiga isinya adalah budak, pembantu, dan lain sebagainya. Garis pemisahnya tegas dan kaku, sehingga tidak ada kemungkinan untuk naik maupun turun lapisan. Jadi, kalau lahir sebagai budak, maka sampai meninggal pun tetap budak. Misalnya seperti itu. Itu adalah tipe kasta. Yang kedua adalah tipe oligarki.
yakni sistem pelapisan sosial dengan garis pemisah yang tegas antar lapisan. Tapi perbedaan antar lapisan tidak terlalu mencolok. Perbedaannya tidak terlalu mencolok. Berbeda dengan yang tipe kasta tadi. Gambarnya seperti ini. Walaupun kedudukan anggota masyarakat masih banyak didasarkan pada aspek keturunan, tetapi individu masih diberikan kesempatan untuk berpindah ke lapisan sosial yang lain. Jadi masih ada kesempatan, maka garisnya itu putus-putus. Memang garisnya tegas, tetapi tidak kaku. Isinya hampir sama, di sini ada penguasa, kemudian orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan, itu ada di lapisan atas. Pengusaha itu juga ada di lapisan atas. Orang-orang kaya itu ada di lapisan atas. Yang kedua sama ada petani, pedagang, nelayan, itu ada di lapisan menengah. Dan di lapisan bawah ada buruh, ada pembantu, itu ada di lapisan paling bawah. Ini adalah tipe oligarki. Jadi garis pemisahnya tegas, tetapi masih ada kesempatan untuk berpindah ke lapisan sosial yang lain. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe demokrasi, yakni sistem pelapisan sosial dengan garis pemisah yang fleksibel, luas, dan terbuka. Hal ini memungkinkan anggota lapisan sosial untuk melakukan perpindahan status sosial naik maupun turun. Di sini, faktor keturunan tidak menjadi penentu kedudukan ataupun status seseorang di masyarakat. Gambarnya seperti ini. Jadi dalam tipe demokrasi itu tidak ada puncak penguasanya. Berbeda dengan tipe kasta dan oligarki. Oke, dalam tipe demokrasi itu tidak ada penguasa puncak. Yang ada di atas adalah orang-orang di pemerintahan, seperti presiden dan lain sebagainya. Di politik, orang-orang kaya juga ada di sini. Orang-orang yang kemudian pemimpin organisasi misalnya. Yang di sini di lapisan tengah ada petani, pedagang, nelayan juga iya. Kemudian pejabat administratif, karyawan misalnya ada juga di sini. Dan yang lapisan paling bawah ada buruh pabrik, ada pekerja, ada buruh tani. Itu ada di lapisan bawah. Jadi jelas bedanya ya antara tipe kasta, kemudian tipe oligarki, dan tipe demokrasi. Itu berdasarkan sistem politik. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi membedakan anggota masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan atau penghasilan. Nanti dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas nanti masih dibagi lagi, ada kelas atas-atas, kelas atas menengah, kelas atas bawah. Begitu pula kelas menengah dan kelas bawah. Ada kelas menengah atas, kelas menengah-menengah, kelas menengah bawah. Kelas bawahnya kelas bawah atas, bawah menengah, dan bawah-bawah. Seperti itu. Jadi di gambarnya nanti seperti ini. Di lapisan berdasarkan ekonomi dibagi jadi 3. Garisnya putus-putus ya. Nah, ini nanti masih dibagi jadi 3 lagi. Nah, seperti ini. Ini kelas atas, ini kelas menengah, dan ini kelas bawah. Seperti ini. Ini tadi kelas
atas, atas. Ini atas, menengah, dan atas, bawah. Yang ini menengah, atas, kemudian menengah, menengah, dan menengah bawah. Itu untuk kelas menengah. Dan untuk kelas bawah ada bawah atas, ada juga bawah menengah, dan bawah bawah. Itu berdasarkan sistem ekonomi. Jadi berbeda dengan sistem politik yang tadi. Oke? Yang ketiga adalah sistem feodal. Sistem feodal membedakan anggota masyarakat berdasarkan kepemilikan tanah, berdasarkan keturunan juga iya. Itu sistem feodal. Ciri-ciri dari sistem feodal. Yang pertama, raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan. Yang kedua, pola ketergantungan dan patrimonialistik. Apa itu Kak patrimonialistik? Patrimonialistik adalah proses regenerasi yang cenderung bergantung pada ikatan genealogis atau lebih gampang disebut pewarisan. Misalnya ada raja, nanti anak raja itu jadi pangeran, kemudian naik jadi raja misalnya. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai patrimonialistik. Yang ketiga, hubungan antar kelompok sifatnya diskriminatif. Ya, realitanya seperti itu. Kemudian, sistem stratifikasinya bersifat tertutup. Oke? Gambarnya piramida. Kemudian tadi garis pemisahnya apa? Tertutup ya. Tertutup. Puncaknya ada raja, ada bangsawan. Tadi disebut pusat kekuasaan atau puncak kekuasaannya. Kemudian ada keluarga-keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Selain itu, di sini ada ksatria, pegawai-pegawai pemerintahan, misalnya abdi dalam, seperti itu. Ada di sini. Dan yang paling bawah, ini orang-orang biasa, rakyat-rakyat biasa. Petani, pedagang, nelayan, rakyat biasa adanya di lapisan paling bawah. Oke, itu untuk sistem feodal. Kemudian yang keempat, kita akan membahas juga sistem pertanian di Jawa. Sistem pertanian masyarakat di Jawa membedakan anggota masyarakat berdasarkan kepemilikan tanah, hampir sama dengan feodal tadi. Di sini nanti dibagi menjadi 4 kelas atau 4 lapisan. Yang pertama disebut sebagai cikal bakal, yaitu golongan masyarakat pembuka tanah dan keluarganya atau keturunan-keturunannya. Itu disebut sebagai cikal bakal. Yang kedua adalah kuli kenceng, yaitu golongan masyarakat yang tanahnya luas. Itu dinamakan kuli kenceng. Ada juga yang ketiga adalah kuli kendo, yakni golongan masyarakat yang tanahnya kecil, di mana hasil tanah tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan pribadi saja. Kalau kuli kenceng tanahnya luas, hasilnya banyak. Kalau kuli kendo tanahnya cuma kecil, sedikit. Hasilnya untuk konsumsi pribadi saja. Yang terakhir adalah buruh tani atau indung telosor, yakni golongan masyarakat yang tidak punya tanah, tidak punya lahan, tetapi bekerjanya menggarap tanahnya orang lain. Bekerjanya di bidang pertanian, membantu untuk menggarap tanahnya orang lain. Seperti itu.
gambarnya dengan garis yang putus-putus. Karena ada kesempatan kok naik ke lapisan yang lain, kecuali cikal bakal ya. Di sini cikal bakal, kemudian di sini adalah kuli kenceng, selain itu kuli kendo, dan yang terakhir indung telosor atau buruh tani. Oke, kita sudah membahas ada 4 sistem stratifikasi sosial yang berbeda. Sebenarnya masih ada yang sistem-sistem lain, ada cukup banyak. Sistem pertanian di Jawa itu nanti berbeda dengan sistem pertanian di Aceh misalnya, kemudian di Jawa Barat misalnya, seperti itu. Istilahnya sangat banyak. Karena ingat, di setiap masyarakat yang berbeda, yang dihargai itu juga berbeda. Maka nanti pembagian stratifikasi sosialnya juga berbeda-beda. Ini di sini kita bahasnya ada 4 sistem stratifikasi sosial. Oke? Contoh soal nomor 4. Dilihat dari dimensi politik, sistem sosial dalam masyarakat terdiri atas A. Tipe monarki, tipe oligarki, tipe demokrasi. B. Tipe kasta, tipe keturunan, tipe prestasi. C. Tipe kasta, tipe oligarki, tipe demokrasi. D. Tipe demokrasi, tipe aristokrasi, tipe feodal. Dan E. Tipe liberal, tipe demokrasi, tipe otokrasi. Yang ditanyakan di sini adalah dimensi politik atau sistem politik. Masih ingat tadi menurut pendapatnya siapa? Pendapat dari McIver. Ada 3. Yang pertama adalah tipe kasta, di mana garis pemisahnya tegas dan kaku, berdasarkan keturunan. Tidak ada kesempatan untuk naik maupun turun ke lapisan yang lain. Yang kedua adalah tipe oligarki. Garis pemisahnya itu tegas, tapi masih ada kesempatan untuk naik ke lapisan yang lain. Masih ada kesempatan untuk berpindah lapisan sosial. Jadi masih ada kesempatan. Walaupun memang ada beberapa masyarakat yang masih menentukan status berdasarkan keturunan. Tetapi masih ada kesempatan untuk berpindah lapisan sosial. Dan yang ketiga adalah tipe demokrasi, di mana garis pemisahnya itu sangat luas dan fleksibel. Jadi setiap masyarakat berhak untuk merubah statusnya berdasarkan kemampuannya ya. Dari sini sudah bisa dijawab. Yang C, ada kasta, oligarki, dan demokrasi.